di dunia yang walaupun seperti itu, tapi kalau untuk kita berkomunikasi dengan makhluk, kadang-kadang pada waktu kita sedang berhubungan, Assalamualaikum, Tan Sri di mana nih sekarang nih? Asik-asik bersimbang, habis kredit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau juga dengan baterai kita mati, ataupun juga tapi orang yang kita hubungi tak makan, atau juga tak dipedulikan. Begitu kalau pada waktu kita punya kenalan dengan makhluk satu saja yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal posisi, jabatan, kedudukan, tahta, harta, dalam keadaan seperti apa saja. Kalau kita nak berhubungan, kita boleh berhubungan langsung. Itu adalah Allah Jalla wa'ala. Dengan cerita yang sederhana ini, pendek saja bang, nanti abang satu kasidah juga. Saya juga pendekkan untuk yang pusingan terakhir nanti kita habiskan. Masya Allah, tabarakallah. Ada salah seorang saya ceritakan kemarin di Masjid Shah Alam. Tadi saya cerita dengan Haji Syarul pun tahu. Jadi tunggu. Tak tahu macam mana, saya pun juga tak paham. 3 kali saya menyampaikan tazkirah Jumat di Masjid Shah Alam, Tuan Sultan hadir. Haji Syarul telepon, Nur, ada KP kuning Nur. Wah, KP kuning lagi. Makanya kita kena jaga-jagalah, kena hati-hatilah. Pilih tajuk apa nanti aku nak cakap tentang apa. Jadi yang semalam tuh beliau agak terlambat sedikit. Saya cerita tentang salah seorang daripada wartawan, penulis terkenal daripada Eropa setelah masuk Islam, diberi nama atau memberi nama dengan nama Maimunah. Maimunah tadi itu ditanya oleh beberapa wartawan, kenapa awak memilih Islam? Padahal di sana ada beberapa ideologi, ada beberapa agama, ada beberapa keyakinan dan lain sebagainya. Kenapa justru Islam yang dipilih? Jadi dengan jawaban yang cukup sederhana, sebab di dalam Islam itu sangat-sangat mudah sekali kita berkomunikasi dengan Allah. Tidak sebagaimana dengan agama-agama yang lain. Tidak melalui padri, tidak melalui pendeta, tidak harus menjelma, tidak harus menyumbang, tidak mesti dengan infak. Kita boleh bila-bila masa. Tengah malam ke ya Allah ya Rahman Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna dinil Islam. Subuh boleh, tengah hari silakan. Coba saja walaupun kita kenal dengan Jadra kalau kita telepon pada pukul 3 pagi, awalnya apa? Tak tahu waktu kah? Masya Allah, pedas sungguh jawabannya. Kenapa? Karena kita tak tahu waktu. Sang pencipta, subuhkah, malamkah, di khalayak orang ramaikah, sendiriankah, di manakah? Sebab yang paling mengagumkan aku dari sejumlah sekian agama itu adalah seseorang boleh berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala. Cukup setakat dengan mengambil air wudhu, terus berpakaian secara rapi dan kemas, menghadap kiblat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagunya merdu tidak merdu, suaranya jelas atau tidak jelas, khusyuk atau tidak khusyuk, ada jabatan tidak ada jabatan, yang walaupun orang yang paling miskin, yang walaupun orang yang paling kerdil, yang walaupun tidak punya apa-apa, yang walaupun tidak punya jabatan, yang walaupun tidak punya kedudukan, tetap akan mendapatkan perhatian yang sama daripada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang tidak merasa bangga seketika dengan kita mengenal Sang Pencipta yang melihat kita di mana saja kita berada, kita di dusun, kita sebagai nelayan, kita sebagai penyawit kelapa sawit, kita sebagai penggetah, penoreh getah, kita sebagai apa saja tanpa membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan. Dan bila-bila masa di sepanjang waktu, kalau dengan kita berdoa, kalau pada waktu kita memohon, kalau pada waktu dengan kita mendambakan diri kepada Sang Pencipta, labbaika abdi, kita akan mendapatkan jawaban yang semacam tiap walaupun di tengah malam, tetap saja dengan doa kita akan didengar. Sebanyak apapun lantunan suara, Masya Allah tabarakallah, yang itu ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tuh di sini mau di Dar Rasul dengan Habib Syekh ratusan ribu. Tuh di mana? Di dataran Merdeka, tuh di dataran, atau juga di bawah KLCC. Masya Allah tabarakallah. Di Senawang pula dengan kumpulan ulfa
ya imam ar-rusuli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Di Kedah pula di stadium suka menanti. Masyaallah tabarakallah. Mamada li khairil khalqi adan ahadun illa wa bihi sa'ida badidaka madatu ilaihi yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada. 1001 bahasa, 1001 doa, 1001 permintaan, 1001 harapan, 1001 munajat tidak akan tercampur baur lantunan masing-masing di sisi Allah Jalla wa Ala. Kita tak boleh layan orang 3, 4, 5, 6 orang sekaligus. Beratur, ada tak Allah pernah kata beratur dulu? Enci minta maaf, ini kita sedang dengan kumpulan Habib Syekh di KL. Jadi untuk meminta nanti kalian belakang saja, urutan yang ke-13. Kali pertama saya naik pesawat Garuda tahun ini, tiket mahal, harapan supaya sampai tepat waktu, dapat makan, selesa dan lain sebagainya. Biasanya tiket kalau dengan uang RM kira-kira dalam 150 RM, pada hari itu saya bayar kira-kira dalam 700 ringgit untuk one way saja Jakarta terbang ke KLIA. Ternyata tepat waktu bergeraknya, tapi terbangnya setelah 1 jam. Dan masuk pesawat dah. Jadi kata kapten pesawat, kata pilot, minta maaf, kita sedang pada giliran atau pada urutan yang ke-13. Pesawat beratur mau terbang untuk munajat kepada Allah, tidak perlu beratur. Bila kita nak munajat kita akan didengar. Insya Allah saya akan berdiri sekali lagi selepas kita dengari lantunan kasidah mungkin yang sebelum akhir. Hada wabillahi taufiq. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام. عليكم أحيبا بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا
كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعز بكم ورحمة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم محببنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محببنا يا كرام إن كان هذا فيا غربتي ويطول حزني ويا كربتي ولحسن ظني به قربتي بذلي وحسبي به يا غلام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام عسى الله يشفي قليل الصدر بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم محيمنا يا كرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله InsyaAllah lagu Nabawi tuan-tuan selawat Nabi 9. Kita ikut sama-sama. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
Jadi macam itulah saat ketika dengan kita memohon dan meminta kepada Allah dengan gunakan bahasa daerah masing-masing. Ini dengan bahasa Parsinya, dengan bahasa Inggrisnya, dengan bahasa Perancisnya, dengan bahasa Serembannya, dengan bahasa Senawangnya, dengan bahasa Bugisnya, dengan bahasa Maduranya, dengan bahasa Jawanya, dengan bahasa Banjarnya. Yang walaupun dengan 1001 macam bahasa, dengan 1001 lantunan doa kepada Allah, tetap Allah dapat mendengar dan memahami segala rintihan, hajat dan keperluan kita masing-masing. Dalam satu riwayat, Suhuf Ibrahim wa Musa, di dalam suhuf Nabiullah Musa, dialog antara Allah dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa bertanya, ya Allah, kalau pada saat dengan orang yang baik, dengan orang yang mulia, ibadahnya, sembahyangnya, zikirnya, kebaikannya dan kemuliaannya, memohon dan meminta kepadamu, itu macam mana engkau akan perlakukannya? Allah berfirman, ya Musa, niscayalah akan aku perkenankan doa dan permintaan. Ini kalau untuk orang yang baik. Pertanyaan yang kedua, ya Allah, macam mana kalau kebetulan yang memohon dan yang meminta kepadamu manusia sangsing, zalim, diktator, asi, terbabit dengan berbagai kebongkaran, kaki judi, kaki perempuan, kaki minuman, dengan berbagai kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau saat ketika dia bertobat dan mohon keampunan kepadamu, itu bagaimana ya Allah? Jadi Nabiullah Musa sudah boleh mengagak-agak dengan jawabannya. Jadi diagak-agak oleh Nabiullah Musa, mesti akan diusir, mesti akan ditolak, tidak akan didengar, dan juga tidak akan diperkenankan. Allah berfirman, ya Musa, aku akan perkenankan, aku akan dengar rintihan dan juga dengan taubat dan istighfarnya, taubat dan munajatnya 3 kali ganda lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nabiullah Musa, mungkin bahasa sini tegamam kan? Atau tegamam. Jadi kaget. Oh, macam mana? Lebih cepat lagi daripada yang pertama. Kalau dengan yang pertama Allah kabulkan, yang ini 3 kali ganda akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan jawabannya, kalau dengan orang yang sembahyangnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, kebaikannya banyak, itu kalau pada waktu kita memohon, kita masih berharap dan bergantung kepada kebajikan kita, kepada kemuliaan kita, derma kita, sembahyang kita, puasa kita, haji kita. Tapi kalau dengan orang-orang yang terbabit dengan kemaksiatan, yang terbabit dengan kemungkaran, yang terbabit dengan perkara-perkara luca, yang terbabit dengan perkara-perkara yang terlarang, dia berharap kepada apa? Apakah pada kebaikannya? Dia tidak punya kebaikan. Apakah dengan ibadahnya? Dia tidak ada atau tidak termasuk daripada ahli ibadah. Apakah kira-kira dengan kemuliaannya? Justru dia orang yang dipandang rendah oleh segenap lapisan masyarakat. Ketergantungannya hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga karena tidak mengandalkan ilmu, tidak dengan perantaraan jabatan dan kedudukan, dan juga dengan makam yang tinggi di sisi Allah, taubat daripada seorang asi justru lebih cepat mendapatkan perhatian Allah Jalla wa'ala daripada istighfar.